Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Kali ini kita Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. kita akan sedikit membahas tentang laporan keuangan yang sederhana pada perusahaan paling sederhana. Jadi lembaga formal, artinya lembaga formal yang diakui sebagai lembaga paling berada di masyarakat dan bisa melakukan sirkulasi ekonomi itu adalah koperasi. Nah, Pak Yatna di sini akan mereview bagaimana laporan keuangan sebuah koperasi itu untuk dipastikan di masa yang akan datang apakah bisa disimulasikan. Jadi kalau kita melihat laporan keuangan perusahaan itu, sebenarnya kan harapannya kalau sebagai investor kan kita nanti akan memilih ya, apakah kita itu apa yang menjadi tingkat keefektifan dari sebuah usaha. Gitu. Anggap saja koperasi. Kalau tingkat efektifnya koperasi dikatakan sehat ketika dia mampu memberikan sisa hasil usaha yang maksimal. Nah, dari situ kita akan menghitung apakah dari sisa hasil usaha itu dipengaruhi atas dasar apa? Apakah dari simpanan anggota, apakah dari pinjaman atau mungkin dari jumlah anggotanya yang banyak atau seperti apa. Nah, konsentrasi kita memang pada koperasi simpan pinjam. Jadi kalau penjualan barang dan lain sebagainya itu kan ada kekayaan yang tangible dan intangible. Nah, kita lagi berpikir konsentrasi pada pada koperasi yang sifatnya adalah berupa koperasi simpan pinjam. Oke, kalau kita lihat laporan keuangan, jadi kita mau melihat laporan keuangan. Jadi kalau ada laporan keuangan seperti ini, nah kalau gambaran ada laporan keuangan seperti ini pada perusahaan gitu ya, yang istilahnya apa? Perusahaan paling sederhana, perusahaan ini ada di sini ya, kita anggap perusahaan ini berada di koperasi gitu. Kita melihatnya adalah ini laporan keuangan per tanggal, anggap saja ini koperasi usaha wanita, ini koperasi yang punya kakak saya di Dukung Menanggal ini, jadi pengelolanya kakak saya, makanya saya bisa mendapatkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dari koperasi kalau Anda lihat seperti ini, ada harta lancar, ada kas, ada bank, artinya yang ditaruh di bank, terus kemudian ada piutang. Nah, kalau piutang itu berarti kan perputaran ya, mulai duit dipakai orang, makanya di sini sampai perputarannya 74 juta. Ini dulu modal awalnya adalah 25 juta. Sekarang sudah bisa 100 juta lebih. Ini koperasi yang ada di ini ya, koperasi di Dukung Menanggal yang menangani sektor pasar Krembyang ya. Pasar Krembyang ini. Nah, itu perputaran keuangannya 74 juta ini. Harta lancarnya bisa 8 juta. Nah, kalau Anda lihat di sini gitu ya. Jadi Anda bisa melihat. Nah, kita akan melihat ya, di sini ada sisa hasil usaha. Sisa hasil usahanya tiap tahun berjalan ini mulai tahun 2015 itu bisa mencatatkan sisa hasil usahanya 15.950. Nah, sisa hasil usaha ini kita nanti akan mengetahui kira-kira faktor apa yang bisa memberikan kontribusi tertinggi terhadap perolehan sisa hasil usaha. Nah, kita nanti akan menggunakan analisis regresi dengan menggunakan keterpengaruhan antara jumlah anggota, terus kemudian simpanan, terus kemudian sama pinjaman. Mana yang memiliki pengaruh kontribusi tertinggi terhadap sisa hasil usaha. Nah, ini datanya dari tahun 2015, kemudian tahun 2016, ya, tahun 2017, tahun 2018, jadi sama ya laporannya bersama, ada peningkatan. Ini kalau kita tabulasikan ke dalam Excel, bentuknya seperti ini. Jadi tahun simpanan jumlah anggota itu tahun 2000 tadi itu mundur ya 2008. Itu tadi datanya 2015 sebenarnya. 2015, 2016,
2016, 2017 ini kalau saya drag ke sini berarti sorry. Nah, ini kalau dari laporan keuangan tadi kalau kita drag seperti ini, jadi ini kalau kita tadi ya tahun 2015 jumlah anggotanya 116 orang, tahun 2016 turun 165, tahun 2017 210 orang, 2021 kemarin 266 orang. Simpanan yang dari tabulasi laporan keuangan tadi, simpanannya itu terdiri atas ini ya, berarti 5 simpanan sukarela 5 juta, 5 juta, 15 juta. Jadi total simpanan anggotanya itu sebesar 15.935. Hingga tahun 2021 itu simpanannya adalah 191.273. Jadi ada koperasi itu kan ya ada orang nabung, ada orang yang pinjam dan sebagainya ya. Nah, kemudian jumlah pinjaman. Jumlah pinjamannya mulai dari 40 juta sampai sekarang bisa berputar sampai 467 juta. Ya, asetnya hampir setengah miliar ya. Terus kemudian sisa hasil usahanya ini sampai di periode terakhir itu SHU-nya tahun kemarin per Februari 2021 36 juta dibagikan. Nah, ini kalau kita tabulasi ya, ini sebagai X1 ya, itu adalah X1. X1 ini adalah jumlah anggota. Kemudian X2 ini adalah simpanan. X2 ini simpanan anggota. X3 ini adalah jumlah pinjaman. Nah, ini Y. Y-nya ini adalah sisa hasil usaha. Ini adalah X3. Nah, ini akan kita lakukan analisis ya. Paling mudah analisisnya kita menggunakan SPSS ya. Jadi nanti kalian yang belum punya SPSS silahkan nanti menginstal, karena nanti kita di UTS maupun UAS ada beberapa soal yang kita harus kita lakukan analisa untuk laporan keuangan. Karena kita akan melihat berapa keterpengaruhan dan berapa persen peningkatannya ya. Jadi kalau dilihat di sini, maka kita tabulasi. Ini kan nggak bisa ini dalam bentuk jutaan. Kalau kita masukkan di dalam SPSS nggak bisa, maka kita bagi ya. Ini jadi ini per jutaan ini ya. Jadi ini 15,9 juta. Ini kita copy. Ini tadi kan X1, X2, X3, terus kemudian Y. Nah, ini kita copy ya datanya ini. Kita masukkan ke dalam ini apa, SPSS. Masukkan ke dalam SPSS. Tunggu sebentar. Oke, nah ini sudah bisa. Saya review lagi. Nah, ini kita pakai ini ya, kita paste di sini ya, edit paste. Nah, ini tadi belakang komanya itu 1, kita lihat di variabel view. Kita desimalnya belakangnya 1 digit gitu ya. Kita samakan. Ini adalah X1. 1 ini adalah X2. Ini adalah X3. Ini adalah Y. Oke, ada yang ingat X1 tadi apa? Apa X1? Jumlah Jumlah apa? anggota. Jumlah anggota. Sip, oke. X2? simpanan anggota. Simpanan anggota. Oke. X3?
Apa X3? SHU. SHU-nya Y. Apa? Jumlah pinjaman, Pak. Jumlah pinjaman. Pinjaman. Oke, jadi di sini adalah sisa hasil usaha. Ya. Kalau sudah begini, kita biasakan kalau analisisnya dengan menggunakan regresi linear. Berarti analyze ke regresi linear, kita masukkan X1, 2, 3 ke dalam independen variabel. Kemudian dependen variabelnya adalah Y. Sudah ke statistik, model fit, deskripsi, sudah intervention, continue saja karena kita tidak perlu analisa yang lain-lain, kita oke. Nah, ini kita sudah tahu bahwa ini putus ya. Nah, nah, ini ya. Oke, diketahui dari data ini, kalau Anda bisa membaca output dari analisa kita tadi, R 0,974 itu artinya terdapat hubungan yang sangat tinggi karena mendekati 100, ya, berarti 97,4, mendekati 100%. Terus kemudian R square ini kan berarti R ini dikuadratkan, 0,974 kali 0,974 itu 0,948. Berarti 94,8% X1, X2, X3 itu mempengaruhi sisa hasil usaha. Sisanya berapa? Berarti 100% dikurangi 94,8%, ya. Di sini. Sisanya berapa? Berarti 94,8%. Anda harus mencatat apa yang disampaikan Pak Yitno, karena nanti mungkin ada beberapa pertanyaan di luaran Anda. Kenapa tidak saya buatkan PowerPoint atau apa supaya Anda mengingat apa yang disampaikan Pak Yitno. Berarti 94,8%. 100% dikurangi 94,8% berarti berapa? 100% dikurangi 94,8% berarti berapa? 5,2%. 5,2%. Nah, berarti ada 5,2. Ada 5,2% sisa hasil usaha itu tidak dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut. Ya mungkin karena bisa jadi tadi kan ada 5,3%, 5,2% berarti bisa dipengaruhi oleh hasil penjualan atau apa, gitu ya. Nah, tetapi yang asli mempengaruhi 94,8% itu terdiri atas jumlah anggota, kemudian simpanan dan jumlah pinjaman. Nah, kita akan langsung lari ke sini. Nah, kalau seperti ini, ya dari data di sini, ini akan ketahuan. Cukup dengan melihat nilai SIK. Ya, pada nilai SIK kita ini nggak bisa dibesarkan. Saya copy saja, yang bisa dibesarkan kan di sini. Oke, saya pindahkan di sheet sini. Kita akan melihat gambar ini ya, hasil di sini ya. Oke. Nah, ini gambar ini kalau sebentar. Saya share lagi. Oke, dari gambar ini kita akan ketahui ketika data itu di bawah 5%, lebih kecil daripada 0,05, maka ada pengaruh. Ya, ini aturannya ya. Kalau tidak, berarti kalau tidak atau kalau lebih besar daripada 0,05% berarti tidak ada pengaruh. Berarti kalau ini lebih besar dari 0,05%, berarti tidak ada pengaruh. Kita cukup melihat pada SIK, ya nilai SIK yang ini. Oke, kalau jumlah anggota ini
nilai SIG-nya ini ada pengaruh apa tidak ada pengaruh? 0,860. 0,860. Ada pengaruh atau tidak ada pengaruh? Tidak. Berapa nilainya? Berapa kira-kira? Ya, ini berarti rata-rata tidak ada semuanya ya. Jadi ini berarti tidak ada semuanya. Jadi seandainya saya tadi di sini merubah, anggap saja hasilnya saya rubah sebentar untuk bisa membedakan ya. Oke. Bentar, saya rubah di angka ini. Saya copy lagi. Untuk perbandingan saja ya ini nanti. Oke, terlihat? Oke ya. Jadi ini untuk X1. X1 itu bernilai 0,0860. X2-nya bernilai 0,304. X3-nya bernilai 0,035. Nah, ini lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Kecil. X1 lebih besar apa lebih kecil daripada 0,05? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Oke. 0,05. Ini kan pada 0,050 ya. Ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Oke, besar juga ya. Ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Oke, ini lebih kecil. Oke. Ini berapa persen sih sebenarnya? Berapa persen ini? 30,4. Ini yang atas, yang X1. X1 berapa persen? 86. 86. Ini X2-nya? 30,4. 30,4. Oke. X3-nya? 3,5. 3,5. Ini ada pengaruh apa tidak ada pengaruh? X1 ada pengaruh apa tidak ada pengaruh? Tidak ada. Tidak ada pengaruh. Ini ada pengaruh apa tidak ada pengaruh? Tidak ada. Ini ada pengaruh apa tidak ada pengaruh? Ada. 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 Berarti kalau disimpulkan, apa disimpulkan? Berarti tidak ada pengaruh. Pengaruh apa? Jumlah anggota? Pada jumlah anggota dan pinjaman anggota. Loh, tidak ada pengaruh jumlah anggota dan simpanan Simpanan anggota. terhadap sisa hasil usaha. sisa hasil usaha. Dan kemudian ada pengaruh jumlah pinjaman terhadap sisa hasil usaha. Nah, kalau ada seperti ini, apa yang kalian simpulkan? Kenapa kok jumlah pinjaman ini ternyata malah lebih memiliki pengaruh dibandingkan jumlah anggota dan simpanan anggota? Kenapa? Kalau ada apa yang menjadi logika kalian? Kenapa kira-kira? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa kok
yang lebih banyak di koperasi simpan pinjam itu yang memiliki pengaruh tertinggi ada pada ada pada simpanan, ada pada pinjaman. Kok tidak di jumlah anggota dan simpanan anggota? Kenapa kira-kira? Ada yang paham dengan Karena kondisi kos keuangan? terbanyak di situ, Pak. Kenapa? Kos terbanyak di situ. Kos pembiayaan terbanyak. Iya. Mungkin yang lain, kalau kos masih belum menjadi alasan kalau pembiayaan. Kenapa kira-kira? Apa yang menjadi alasan koperasi ini ketika jumlah pinjaman itu banyak, artinya peminat untuk meminjam itu banyak, maka sisa hasil usahanya akan tinggi. Kenapa? Kira-kira. Apa? Mungkin dari bunganya, Pak. Ya, setuju. Berarti semakin, karena yang dia jual kan sebenarnya kan pinjaman ya. Jadi semakin duit orang nabung itu kalau tidak kita pinjamkan, kita rugi karena kita bayar bunga. Tetapi ketika koperasi duit itu kita habis, kas kita habis untuk dipinjam, maka secara tidak langsung kita mendapatkan kontribusi dari bunga bulanan. Ya, makanya di laporan keuangan ini membuktikan bahwa ternyata tapi per kasus beda lagi. Bisa juga jumlah anggota juga membedakan lagi karena apa? Kasus per kasus di masing-masing koperasi juga berbeda-beda. Nah, ketika di koperasi usaha wanita ini memang jumlah pinjaman yang memiliki pengaruh terhadap berkontribusi tertinggi terhadap perolehan sisa hasil usaha. Tapi di luar kasus yang lain enggak juga. Nah, saya nanti akan video ini saya rekod, terus kemudian akan saya bagikan ke saudara. Nanti saya tolong ditarikan laporan keuangan, terus kemudian dilakukan analisis seperti ini. Diputuskan, ternyata yang menciptakan berarti kan saham ya, dividen. Anggap saja bahwa SHU itu adalah bagian dari dividen. Kalau perusahaan besar. Nah, Anda mencari, saya menyarankan kenapa kasusnya tidak boleh, atau range ininya tidak boleh kurang dari 7 tahun. Nanti kalau kurang dari 7 tahun biasanya error analisisnya. Di SPSS-nya ada errornya. Nah, saya menginginkan